hanya ku temui dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amen. Praise the Lord. Haleluya. Oke, Sister, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Dan habis doa ini terus serahkan sama Sister Maria, kan? Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan pada malam hari ini, pada siang hari, pada pagi hari di Amerika, dan pada malam hari daerah Indonesia dan Malaysia dan sekitarnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada beserta dengan kami dalam acara kami malam hari ini, dalam grup kami pada saat hari ini. Kami bersyukur, kami memuji Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami saat hari ini. Untuk teman-teman kami yang belum hadir Tuhan, yang mempersiapkan diri pada saat hari ini, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam room ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allahku, kami sambut dan dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Sama Sherry. Sister, teruskan. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua malam ini karena kasih karunia-Nya saja, ya. Dan kita sebelum memasuki perjamuan kudus, mari kita kembali merenungkan pembacaan kita yang berhubungan dengan perjamuan kudus dari Yohanes 6 ya, ayat yang ke-45 sampai dengan 59. Ya, kita baca bersahut-sahutan ya. Saya mulai dari ayat yang ke-45. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa.
Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Ayatnya yang ke-50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayatnya yang ke-54, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Amin. Haleluya, praise Jesus. Jadi kita ingat bahwa yang dikatakan di Yohanes 6 ini bukan roti jasmaniah ya, seperti waktu di Perjanjian Lama. Itu sebabnya di ayat yang ke-52 apa? Coba scroll up sedikit ya. Orang-orang Yahudi bertengkar dengan sesama mereka. Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya. Karena memang pada masa itu, pada masa Yesus menjelma menjadi manusia, sekali lagi, orang Yahudi itu hanya punya hukum Taurat, belum ada perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu, inilah yang digenapi oleh Yesus, yang sudah dinubuatkan dan menubuatkan dirinya pada waktu itu kepada Noah, kepada Adam dan Hawa, Noah, Abraham, Ishak, Jacob, Israel, lalu Musa dengan hukum Taurat itu. Ya, jadi untuk kita bisa mengerti hukum Tuhan ini, kita harus melihat dari kacamata Kristus yang adalah perjanjian baru. Sebab kalau kita hanya berdasarkan perjanjian lama, akhirnya kita akan seperti begini nih. Orang-orang Yahudi itu, ya, yang hanya mengetahui perjanjian lama. Tetapi
Namun demikian, mereka sebetulnya kalau taat kepada firman Tuhan, harus tahu bahwa yang dinubuatkan ini di Genesis 3 ayat 15 itu tuh sudah datang. Ya enggak? Tapi nyatanya agama menggelapkan hati kita. Enggak bisa melihat si yang akan datang ini yang sudah dinubuatkan dan yang menubuatkan dirinya sendiri. Ya. Makanya pertengkaran terjadi. Nah, sekarang juga zamannya sekarang begitu kita. Orang Yahudi tidak mau melepaskan hukum Tauratnya supaya hukum kasih karunia itu hidup dan berlangsung sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Mesias yang sama itu akan datang kedua kalinya. Tapi mereka, orang-orang Yahudi ini masih menantikan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Sedangkan sudah selesai perjanjian lama itu di tubuh Kristus di Roma 10 ayat 4. Ya, sudah dikatakan. Nah, itulah sebabnya kalau kita bertengkar soal perjanjian lama, ya, pasti kita udah tahu nih, oh, ini orang pasti ke Yahudi-Yahudian. Ini orang nih, orang yang sok Yahwe-Yahwean. Ya, karena belum selesai di situ, di perjanjian lama. Nah, untuk kita mempersingkat waktu, kan kita selalu membawakan Yohanes 6 ini ya, karena masih banyak hal-hal yang belum kita jamah di sini. Ya, spirit keagamaan yang membuat mereka tidak bisa menerima tanda salib. Ya, karena di salib itu darah perjanjian baru itu dinyatakan. Dan yang dinubuatkan ini, yang pada waktu itu Yesus masih pre-incarnate di perjanjian lama, sekarang dia sudah incarnate, menjelma, bahkan sudah kembali lagi ke surga. Ya, makanya sekarang pelayanan perjanjian baru itu oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang saya lihat yang Yesus nyatakan waktu dia dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kita nggak perlu lagi melakukan kejasmaniahan kita. Seolah-olah karena kita baptis selam, lalu Allah harus memberkati kita. Dengan apa? Dengan Roh Kudusnya. Ya, lalu ada suara Bapa yang mengkonfirmasi bahwa inilah anakku yang kukasihi itu. Dengarkanlah dia. Nggak perlu lagi itu. Karena kalau kita masih mencampur aktivitas kita dengan pekerjaan Allah melalui Kristus dan sekarang Roh Kudusnya, itu namanya apa? Kasih karunia? Bukan. Karena kita masih melakukan apa yang Yesus sudah genapi. Untuk apa lagi? Nggak ada tuntutannya lagi. Yang di perjanjian lama itu. Kan waktu itu sudah dikasih tahu. Tempatnya di mana? Itu. 2 batu itu. Sama tongkatnya Aaron. Kependetaan manusiawi itu. Sama pot mana itu. Di dalam peti mati. Di dalam tabut perjanjian tuh. Yang Yesus duduk di atasnya. Ini peti mati. Yesus duduk di atasnya. Disembah oleh 2 malaikat Tuhan. Barulah. Sesudah Yesus katakan sudah selesai. Baru kita bisa menyembah Allah Bapa lagi di dalam kebenarannya. Oleh kuasa Roh Kudusnya. Nah, itulah penggenapan. Kalau kita baca Alkitab,
ingat, kalau semuanya masih membicarakan keempat Injil, Matthew, Mark, Luke, and John, ditambah dengan kisah Rasul, itu semuanya nih 5 buku ini, inilah yang masih di bawah naungan perjanjian lama yang digenapi oleh Kristus dan Roh Kudus. Perjanjian baru dimulai dari kitab Roma. Jadi kita ingat, oke, untuk membuktikannya nih ya, coba bawakan kita dulu ke Lukas 18. Lukas 18 ayat mulai dari ayatnya yang ke-31. Nah, ini ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Di sini Judas masih ada, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sekarang Yesus berkata nih kepada kita, ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi. Jadi mulai dari mana? Kejadian sampai Melekai. Ya. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ayat yang ke-32. Sebab Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Jadi ini mengingatkan kita akan apa? Peristiwa perjalanan Yesus ke kayu salib. 33. Lukas 18 ayat 33. Dan mereka menyesah dan membunuh Yesus anak manusia itu. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Ayat yang ke-34-nya. Lukas 18 ayat 34, akan tetapi mereka, murid-murid Yesus, sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Karena apa? Belum ada perjanjian baru. Jadi mereka belum bisa menelaah seperti kita sekarang ini. Melihat perjanjian lama dari pribadi Kristus Yesus yang sudah ditulis. Jadi mereka pada waktu itu masih tidak mengerti apa yang Yesus katakan ini kepada mereka mengenai penyaliban. Padahal waktu itu kita sudah bahas kan, hanya di buku Genesis saja ada 3 tanda salib. Ya, bayangkan waktu Adam dan Hawa, Allah pertama kali menyembelih binatang ciptaannya untuk memakaikan kulit binatang kepada tubuh, mengcover, hanya bisa mengcover, bukan menebus dosa, ya, mengcover, membungkus tubuh dosa Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Itu pertama kali peristiwa salib disimbolkan tuh di perjanjian lama. Yang kedua kalinya kapan? Waktu Abraham diminta menyerahkan anaknya. Ya, di situ simbol Allah Bapa melalui Abraham, Kristus anaknya, Ishak. Ya. Itu kedua kalinya peristiwa salib di Bukit Moriah waktu itu. Ya. Lalu ketiga kalinya kapan? Waktu Jacob Israel
ayah dari Joseph, memberkati kedua anak laki-laki Joseph. Satu Manaseh, satu lagi Efraim. Ya, Manaseh anak tertua, Efraim adik yang kedua adiknya dari Manaseh. Pemberkatannya dilakukan bagaimana? Begini. Joseph bilang, bukan begitu Bapak, begini. Karena anak pertama di sebelah kanan, Manaseh. Anak yang kedua, adiknya Manaseh, di sebelah kiri. Jadi begini Bapak, kalau memberkati anak-anakku. Tapi Jacob Israel bilang apa? Aku tahu anakku, terimalah. Berkat Tuhan. Yang pertama menjadi kemudian, yang kemudian menjadi pertama. Itu simbol Yesus. Ya, Yesus sebagai Adam yang kedua. Tetapi karena dia anak sulung yang mati dan bangkit pertama, dia menjadi yang pertama. Adam yang pertama menjadi kedua, yang adalah kita ini semua. Ya, itu saja sudah 3. Tanda salib, tanda keselamatan. Lalu diulangi lagi di buku Exodus, buku Exit, buku Keluaran. Itu buku keselamatan itu pada masa Musa. Karena waktu di buku Genesis, orang terus berdosa. Bertambah-tambah dosanya. Itu sebabnya nanti di Roma 3 kita lihat. Kenapa Tuhan baru memulai keselamatan itu di sini. Waktu dia menjelma. Dan ini nih perkataannya. Ya, yang tadinya tidak dimengerti. Karena dibilang apa katanya? Karena kesabarannya. Itulah kasih Bapak agape. Ya. Jadi kalau kasih itu sudah dinyatakan dari masa Genesis, dan ini semua disineriakan Tuhan sebelum dunia dijadikan, sebelum ada penciptaan-penciptaan. Karena nanti kalau kita baca Yohanes 17, doa Yesus sebelum naik ke kayu salib, dia sudah katakan, Bapak, muliakanlah anakmu. Seperti sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu Allah, Tuhan Maha Kuasa itu sudah ada. Karena ada dan memang ada. Ya. Jadi dia itu sendiri Allah, Tuhan, pencipta yang menjelma menjadi manusia sekalipun dia anak roh. Ya. Nah, nanti kita dibawa lagi nih. Juga di Lukas 24 coba. Lukas 24 ayat yang ke 44 apa? Lukas 24 ayat 44 apa? Nah, ini Yesus lagi yang berkata. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya lagi di sini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, yaitu di Lukas 18. Waktu aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua. Harus digenapi semua. Ketiga kalinya saya katakan. Yesus katakan, harus. Tidak bisa tidak. Harus digenapi. Harus dipenuhi. Harus dikomplitkan.
semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Semuanya digenapi oleh Allah yang dulu masih dinubuatkan dan yang menubuatkan dirinya sendiri itu, yang berkata kepada Abraham, berkata kepada Noah, berkata kepada Isaac, Jacob Israel, Musa, Jeremiah, Isaiah, semua sampai buku Melekai. Semuanya digenapi. Itulah sebabnya saya katakan 4 kitab Injil, ingat nih. Tambah 1 kisah para rasul, itu semuanya menggenapi perjanjian lama. Jadi kita harus ingat, ya, baru-baru ini, kapan itu? Kemarin, minggu ini, mengenai perpuluhan. Padahal sebelumnya di grup yang lain, Bapak Pendeta dari Philadelphia itu, saya sudah kasih tahu. Saya nggak perlu berbicara sama Bapak Pendeta itu. Karena saya sudah tahu waktu saya mendengarkan khotbahnya itu, mengenai perpuluhan, ya, saya ikuti waktu itu. Lalu saya bilang, di dalam perjanjian baru, mulut Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Tidak pernah. Kasih sama saya Alkitabnya. Ya. Tapi Bapak Pendeta itu mengutip memang Matius 23 ayat 23. Ya. Dan saya setuju sama Bapak Pendeta Wignio itu. Ya, yang baru-baru ini yang kita selalu ikuti pekabaran Injil online-nya. Ya, dari buku Genesis katanya sampai buku Wahyu nanti, ya, setiap hari Rabu. Ya, ikuti. Karena saya suka pelajarannya dari kitab Genesis sampai kepada Wahyu. Bukan hanya buku Wahyu saja. Ya. Nah, itu pun Matius 23 ayat 23 itu di perjanjian lama. Yesus menegur orang Farisi pada waktu itu. Kamu bisa melakukan perpuluhan, tetapi hal yang terpenting, yaitu kasih, kamu lupakan. Nah itu, makanya saya katakan, kita harus hati-hati kalau membaca Alkitab ini. Mana yang sudah digenapi oleh Yesus, supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus lagi. Ya, kita mau bawa-bawa lagi, oh iya perpuluhan masih, karena Matius 23 ayat 23 katakan demikian. Kalau satu kamu lakukan, semuanya harus dilakukan. Siapa yang bisa melakukan perjanjian lama? Siapa? Seluruhnya, seutuhnya. Siapa? Hanya Yesus. Jadi kalau Yesus sudah genapi, lihatlah kasihnya sekarang. Makanya saya bagikan itu. Itulah dia firman yang saya kasih sama Bapak Pendeta itu baca. Ya, yang dari Philadelphia. Lalu saya dikasih ininya. WA-nya kalau saya mau membahas itu. Enggak perlu saya bahas, saya sudah tahu. Selalu, lihat, kalau ada orang berbicara soal perpuluhan, itu Matius 23 ayat 23, selalu dipetik, selalu. Makanya saya setuju sama Bapak Pendeta Wignio itu. Karena itu Matius 23 ayat 23 itu merupakan suatu hardikan Yesus kepada orang Farisi. Ya.
Jadi supaya kita mengerti. Nah, inilah sekarang. Mengapa orang Yahudi itu selalu memperkarakan soal roti jasmani dan roti rohaninya tidak bisa diterima. Kenapa? Yaitu karena kebebalan hati. Kan sudah dibilang. Saya kasih tunjuk 3 kutuk Yesus kepada ahli agama. Ya. 1, kamu dari keturunan ular beludak. Sakit nggak dibilang begitu sama ahli agama? Sakit. Kalau saya dibilang begitu tuh sakit saya. Rasanya tuh tertusuk hati saya dibilang begitu. Ya. Saya berasal dari Allah sendiri yang menciptakan saya. Tapi dibilang kamu dari keturunan ular beludak, makanya itu tidak pernah dikatakan kepada murid-muridnya. Tidak pernah. Tidak pernah. Itu hanya dikatakan kepada ahli-ahli agama. Orang Farisi dan pengikut-pengikutnya. Ya, itu ada di Matius 3. Ya. Lalu apa? Kamu munafik. Nah, itu ada di Matius 23 itu. Itulah sebabnya saya katakan Matius 23 ayat 23 yang dipetik-petik. Ya. Yang dipetik-petik oleh pendeta-pendeta. Saya nggak mau tahu siapa dia. Tapi saya sudah pelajari. Lihat dulu Matius 23 ayat 13 apa? Kamu tuh munafik ya. Gitu. Nah, itu. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kamu orang-orang munafik. Ya? Udah, dengar. Itu kedua. Ketiga. Bapakmu devil. Yohanes 8 ayat 48 apa? Ya? Karena mereka bisa memanggil-manggil. Oh, bapak kami itu Abraham. Oh iya. Kami itu percaya sama Musa. Pintar kamu ngomong. Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Tapi kamu tidak percaya aku yang lebih besar dari Musa. Ya. Nah, Yohanes 8 ayat 48, lihat. Kamu bilang Abraham itu bapak kamu. Abraham percaya aku. Yohanes 8 ayat 48 apa? Ayatnya yang ke-42. Ya, lihat itu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ayat yang itu yang di atasnya tuh. Ya, mulai dari ayat 40 inilah. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kalau ayatnya yang ke-58 apa? Oh, Yesus berkata aku. Tapi di salah satu inilah ayat 40.
Ayat 48 tidak ya. Ayat 52 apa? Ada yang bisa cari nggak bapakmu devil? Setahu saya sih di 40-an ya. 42 tidak ya. Coba lagi. Isinya yang gimana, Sis? Ayah kamu devil. Nah, itu tuh, ini ada 48 ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria? Oh, bukan ya. Salah satu di sinilah. Saya pikir 48 tadinya ya. Tapi 52 tidak ya. Di Yohanes 8 memang. Yohanes 8 ayat saya pikir 40-an. Nah, tapi begitulah ya. Hanya 3 itu Yesus katakan kepada ahli-ahli agama. Itulah sebabnya Yesus membenci spirit keagamaan. Karena itu dibuktikan Yesus tuh kepada gereja Laodicea, ya. Aku muak, muntah. Karena keagamaanmu itu yang membuat engkau tidak percaya kepada Yesus. Tuh. Ya. Jadi tolong perhatikan. Ya. Nah, kalau Yesus sampai begitu telak mengatakan kepada ahli-ahli agama, saya waktu membaca Yohanes 6 itu, ya pantas saja. Habis mereka tidak mengerti. Nah, ini dia. Apa yang ayat 39? 39 ya, enggak? Ini juga nih 44. Ya, terima kasih. 39 coba lihat. Memang setahu saya di 40-an. 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Terus? Ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Lalu 44. The devil. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini berarti. Terima kasih. Ibu Ring Jumat dan Bapak Eno, Brother Eno ya. Memang bicaraan 38 itulah sampai 44 ini. Ya. Karena apa? Kalau kita hanya berdasarkan perjanjian lama saja, kita nggak akan mengerti siapa Yesus ini.
Kok berani dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada? Nanti dari situ kita lihat lagi pembicaraannya. Emangnya kamu sudah berumur 50 tahun? Nah, jadi melihat-lihat data-data kemanusiaan kita. Bukan dari firman Allah. Padahal firman sudah ada. Di perjanjian lama sebetulnya mereka harus tahu itu. Ya, bahwa ini dia nih orang yang akan datang ini. Inilah yang namanya Yesus, Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tapi mereka tidak percaya. Ya, tolong bawakan kita lagi ke Yohanes 6 itu. Jadi di sini saudara-saudara, saya mau kasih tahu, ya. Kalau kita mengerti buku keempat Injil ini sama satu kisah para rasul, ya, itu tuh semuanya sudah memenuhi lah. Yesus yang pre-incarnate dan Yesus yang incarnate dan Yesus yang sudah lagi kembali ke surga dan yang mengutus rohnya yang kudus sekarang untuk bersama-sama dengan kita menginjil. Terus sampai nanti Yesus datang. Karena Allah Bapa memuliakan anak. Anak memuliakan Bapa. Roh Kudus memuliakan anak. Lengkap semuanya. Ya. Jadi kita harus mengerti kenapa ini orang bertengkar nih. Berbicara soal jasmani, tapi Yesus rohani. Nah, ini yang harus dimatikan dulu nih agama. Ya, harus dipenuhi dulu tabernakel-tabernakelan yang di perjanjian lama itu, ya. Dan semuanya hanya bisa oleh darah anak domba Allah. Yang menelan, kata 1 Korintus 15 itu, ya. Ditelan itu semua di dalam tubuh Kristus Yesus. Sehingga sekarang kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Dialah kepalanya. Dan dialah yang kita dengar. Tuh. Jadi untuk bisa melalui dan melakukan perjamuan kudus ini, kita harus mengerti bahwa kemenangan kita di atas segala kemenangan itu sudah dijamin di dalam darah Kristus. Ya. Perpuluhan itu juga kalau memang tadinya, memang nanti kita pelajari lah, ya. Itu kan tadinya tuh di Genesis 14 itu kan Abraham itu yang memulainya sebelum ada hukum Taurat. Ya. Itu sebabnya darah Yesus yang lebih mahal itulah yang harus kita tinggikan. Kasih karunia. Itu yang perlu, bukan pengharusan lagi. Makanya saya buat dengan capital letter, ya. Bukan karena paksaan sekarang. Dan juga bukan karena hukum. Tapi karena apa katanya? Rasul Paulus bilang keikhlasan. Makanya Pak Murid melakukan diakonia itu bagian itu. Salah satu dari persembahan kasih. Jadi kita sekarang hidupnya masa anugerah saja lah. Ya, jangan timpakan lagi dengan itu. Dengan apa? Hukum Taurat lagi. Hukum Taurat itu isinya kalau di buku Roma itu, ya, makanya kita baca itu Roma 5, ya, di ayat yang ke-20 itu dikatakan itu hukum dosa dan kematian. Udah selesai. Disalib. Ya. Diselesaikan oleh Yesus. Makanya perhatikan aja. Kalau Yesus sudah bilang, sudah selesai.
sudah aku genapi, sudah komplit di aku. Aku penulisnya. Aku juga yang menyudahinya. Dan sekarang dia duduk di atas peti mati. Apa? Dia bilang, lihatlah aku yang sudah menyelamatkan engkau. Makanya di dalam setiap perjamuan kudus, dia katakan, ingatlah akan aku sebanyak mana engkau melakukan ini. Jadi itu kejiwaan kita tuh. Roh Kudus sudah dikasih di dalam hati kita yang baru. Ya, Kolose 2 ayat 11, kamu sudah disunat hatimu. Ditanggalkan dari manusia lama, dibuang, dibersihkan, dijadikan manusia baru. Percaya kuasa darah Yesus itu. Dan ikrarkan itu. Setiap pagi. Setiap hari yang baru. Bungkus. Berarti saya menerima apa yang Yesus katakan, itulah yang jadi pada saya. Dan pada waktu saya melakukan perjamuan kudus itu, saya hanya mengiyakan itu saja. Ingat, kamu anak kasih karunia, bukan lagi anak hukum Taurat. Tapi susah bagi orang Yahudi melepaskan karena itu kebudayaan. Loh, ini soal iman, bukan kebudayaan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ya, soal percaya atau tidak percaya. Kebudayaan itu kan hasil adat istiadat manusia, ya enggak? Dari mulai kecil sampai besar, lalu nanti berubah, ya, menurut zaman. Loh, kasih karunia tidak berubah. Sekalipun pada waktu masa perjanjian lama, tuh makanya waktu Abraham berdosa, menurut kita itu dosa, ya, lahir Ismail. Tapi karena tidak ada hukum Taurat, nah itu lagi ada di Roma 5. Ya, yang kita baca setiap hari Senin. Karena tidak ada hukum Taurat, maka tidak ada penghukuman atas dosa. Tapi bukan berarti diizinkan dosa itu, tidak. Karena pada waktu masa Abraham, masa kasih karunia sudah diberlangsungkan di situ. Tapi manusia tidak bertobat juga. Jadi Tuhan harus tetap menghukum dosa itu sampai dia naik ke salib. Menyelesaikan semua perkara. Habis. Dan sekarang perjanjian baru, kasih karunia terus berlangsung sampai dia datang. Sampai perkawinan di Yerusalem baru, apa? Perkawinan apa? Anak domba. Karena Allah Bapa itu hanya mengingat darahnya, benihnya, spermanya. Yang melahirkan kita semua nih. Karena kasihnya. Allah itu kasih. Kasih itu Allah. Kasih yang maha kuasa. Kasih yang agape. Tidak ada kasih seperti itu. Makanya nggak ada keagamaan seperti iman Kristen itu. Ada kebangkitan dari kematian. Kubur kosong. Yesus sudah melalui semuanya itu. Kemenangan di atas segala kemenangan untuk kita hari lepas hari. Ya, karena Allah Bapa hanya melihat salibnya tuh, salib anaknya. Makanya saya lihat Pak murid memperlihatkan ada tabut perjanjian kecil dari keemasan, ya. Saya ingin tahu kalau dijual itu, ya, karena di sini di salah satu channel Kristen waktu itu ada yang menjual itu, memang
diminta sumbangan mahal harganya, ya. Saya sudah hampir beli itu, tapi saya pikir belum berkesempatan, ya, gitu. Jadi ingat itu, hanya itulah satu-satunya tuh tabut perjanjian yang menjadi peringatan seumur hidup kita kepada Allah Bapa, karena kasih-Nya yang begitu besar, ya. Jadi bentuk-bentuk persembahan itu nanti kita pelajari, ya. Nah, sekarang kita sebelum memulai dengan perjamuan kudus, kalau ada teman-teman yang mau memberikan kesaksian dari Yohanes 6 ini yang sudah terjadi, ya, di dalam hidup masing-masing, silahkan. Terima kasih. Dari saya sedikit, Sister. Silakan. Karena tadi juga di tempat teman ada topik ini ya tentang kebangkitan gitu ya. Ada seseorang yang bertanya, kenapa bangkit bukan rohnya saja yang bangkit gitu. Kenapa harus juga tubuh kan gitu, tubuhnya juga ikut gitu. Jadi memang di sini dari pemaparan itu berarti dari situ awal mulanya dari yang yang jasmaniah atau agamawi atau yang agamawi gitulah itu. Nah, itu diganti semua, diubah. Dari situlah awalnya bahwasanya sekarang sudah diperbaharui, benar-benar sudah diperbaharui, tidak lagi berpatokan atau berdasarkan kepada yang namanya jasmaniah, yang namanya agamawi yang seperti itu, atau adat istiadat atau apapun itu namanya. Karena sekarang kita hidup diperbaharui menjadi manusia yang bangkit dari kematian. Karena sebenarnya kita ini tanpa penebusan oleh darah Yesus, kita ini adalah memang benar-benar mati. Tapi kita dibangkitkan menjadi hidup. Dan kita hidup oleh karena Yesus itu tadi di ayat berapa itu tuh, karena kan Tuhan itu hidup dan Bapa yang telah Yesus yang hidup. Nah, jadi kita juga hidup oleh Dia. Jadi kita mempunyai hidup oleh karena Dia. Maka kita menjadi manusia baru. Mungkin memang kita ini tinggal di dalam daging ya, yang kelihatan dan mungkin masih bisa dicubit rasa sakit ya. Tapi hakikatnya itu dia tidak menghidupi yang sesuai dengan itu, yang di daging ini gitu, yang dunia ini gitu. Tapi memang semuanya itu dasarnya adalah kuasa firman itu. Hidup oleh firman itu gitu. Karena kalau sudah berbicara tentang firman Tuhan, itu adalah berbicara tentang kuasa. Jadi sedangkan kita berkata-kata itu aja kita punya kuasa. Bisa jadi itu berkuasa kita berkata-kata ini kan gitu. Nah, jadi di saat di mana kuasa itu terjadi, saat kita memang mengaplikasikannya, melakukannya seperti itu, melakukannya. Dasarnya adalah karena semua arahannya yang terpenting adalah kasih. Semua ritual-ritual, meskipun itu sepertinya kelihatannya rohani ya, tapi kalau itu membawa kita kepada menjadi monoton, itu juga Tuhan Tuhan tidak inginkan yang seperti itu. Makanya tadi kan aku dari Abraham, Musa kan gitu, itu kan kelihatannya kan memang bapak-bapak rohani kita ya kan. Tetapi
kenapa Bapa yang maha tinggi itu, Bapa yang rohani yang maha tinggi itu, yang di atas segalanya itu nggak dikenal, nggak dipatuhin gitu. Nah di sini memang ya kita butuh diproses, ya diproses. Jadi memang tujuannya kita terus membahas firman Tuhan ini supaya melekat di diri kita itu, dan kita mengetahui dan sadar betul kita ini adalah orang yang hidup di dalam daging ini, memang masih dalam daging ini, tapi hidupnya menuruti roh, seperti itu, yang menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita kerjakan, bukan yang di dalam tulisan ini. Tulisan ini memang mematikan, tapi yang membuat hidup saat kita melakukannya, seperti itu. Begitulah, Sister. Ini kayaknya ada tamu saya, Sister. Ya, karena kita diciptakan manusia baru itu katanya kan di Yohanes 3 itu pembicaraan dengan Nikodemus. Kita dijadikan manusia rohani dulu untuk bisa hidup bersama-sama dengan Roh Kudus sekarang. Ya. Itulah sebabnya keagamaan tidak menyelamatkan. Dan Yesus tidak pernah membawa keagamaan dengan peraturan-peraturan terus. Dari atas terus. Nggak usah menjelma. Enggak. Karena hidup kita yang sekarang ini justru hidup yang berpersekutuan dengan Roh Kudus. Sudah satu kita dengan Allah Bapa. Jadi kita bisa berdoa di dalam roh, ya, bisa masuk dengan darah Yesus ke pelatarannya, ya. Nah, itu tuh tempat duduk yang Yesus duduki itu di atas peti mati itu, ya. Itu artinya tuh tahta belas kasihan. Kalau kita pergi ke Ibrani 4 itu, ayat 14, 15, 16 itu, kita sekarang mempunyai imam besar yang sudah melampaui segala langit-langit. Ya, yang sudah juga di ayat yang ke-15 itu dia sudah melalui dunia orang mati. Coba. Bukan main kan dahsyatnya, aduh. Gak bisa deh dipikirkan dan dikatakan. Ya. Itulah kuasa Roh Kudus. Jadi bersukacitalah. Makanya perjamuan kudus ini dikatakan celebration kemenangan kita dari Calvary, dari Golgota. Kubur kosong. Karena kita langsung waktu kita pergi nanti dari atas muka bumi ini merupakan selangkah saja ke Bapa, roh dan jiwa kita. Ya, jadi indah. Nanti kalau mau tahu kebenarannya, baca Lukas 16 itu. Ya, Yesus tuh yang memberikan itu, karena dia sudah melalui itu semua. Ya, jadi berbahagialah. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang maha dahsyat, maha kekal, pencipta, dan penyelamat, dan juga menjadi hakim yang agung. Nanti dia datang kedua kali. Haleluya, to King of Glory. Ya, silakan. Masih ada lagi yang lain? Iya, Bu Maria, aku mau coba Ya. tanggapi sedikit ya. Pada setiap kali perjamuan kudus, di situ kita merenungkan ya bagaimana kasihnya Tuhan. Jadi terkadang aku merenungkannya begini, siapakah aku Tuhan sampai Tuhan mau gitu, mati buat aku. Dulu aku tidak dapat memaknai itu secara dalam.
saat usia-usia masih muda, aku perjamuan ya perjamuan aja gitu loh. Ya ikut aja tanpa ada makna yang dalam gitu ya. Tetapi belakangan ini aku sesudah usia udah cukup matang gitu ya. Belakangan inilah aku dapat memaknai itu lebih lagi. Artinya siapakah aku Tuhan sampai Tuhan mau memberikan nyawanya untuk aku. Ini aku orang berdosa gitu loh. Orang yang sangat aduh minta ampun ya gitu. Tapi Tuhan mau tebus itu untuk aku. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk diriku gini. Jadi aku harus apa gitu ya. Jadi aku hanya belajar sampai hari ini atas setiap hal yang sudah Tuhan lakukan buat aku. Aku hanya belajar untuk setia sama Dia, berjalan bersama Tuhan, setia dan fokus. Dan hidupku ini aku hanya berusaha untuk tidak melenceng, tidak neko-neko apa ya, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Itu yang Tuhan mau pastinya. Jadi aku belajar untuk lurus aja, ikut aja Tuhan gitu ya. Meskipun namanya kita manusia masih hidup dalam kedagingan, adalah pasti dosa, bukan dosa apa ya, kesalahan atau yang kita perbuat setiap hari pasti ada. Tapi satu hal lagi, bahwa aku pun belakangan ini juga setiap malam selalu mengevaluasi diri. Ini apa ya yang aku sudah perbuat hari ini? Apakah aku menyakiti hati orang? Ataukah aku berkata-kata yang keluar kata-kata yang memang tidak baik gitu loh. Jadi itu mengevaluasi diri sehingga kalau aku berjalan bersama Tuhan, aku bicara dengan diriku sendiri gini, kalau aku setiap pagi, setiap malam, setiap Senin, setiap Kamis itu jam doa tuh berkumpul dengan teman-teman doa, saudara-saudara seiman tuh banyak. Aku mewajibkan diriku harus memiliki suatu perubahan hidup. Perubahan hidup dalam arti perubahan karakterku. Harus wajib hukumnya aku untuk mengubah karakter itu gitu loh. Kenapa? Karena kalau aku berjalan bersama Tuhan tanpa ada perubahan karakter, meskipun sedikit lah, itu harus ada perubahan. Kalau aku nggak memiliki perubahan itu omong kosong gitu loh. Aku nggak punya, aku berarti nggak memiliki, jadi doa itu hambar untuk aku. Tapi kalau aku bisa, oh ini Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Ini setahun belakangan ini aku bisa melihat itu gitu loh, bisa rasa itu. Oh Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa aku. Dosa yang apa ya? Itu dosa yang seperti ini, seperti itu semua sudah diangkat Tuhan di situ gitu. Jadi ya secara karakter aku harus memiliki satu perubahan. Apapun itu harus ada terkikis lah sedikit. Aku nggak boleh harus sama. Sebelum aku mengenal Tuhan lebih dalam dan sekarang aku sudah mengenal Tuhan lebih dalam. Segala penjabaran seperti Bu Maria menjabarkan ini berkali-kali gitu. Itu seperti ada di dalam tertanam gitu ya. Penjabaran yang setiap minggu Senin dan Kamis ini tuh kan selalu begitu. Jadi itu kayaknya terekam sendiri ya. Terekam di sini. Oh iya ya, selalu diingatkan seperti suatu alarm gitu loh. Jadi yang bisa aku tanggapi adalah aku berharga di mata Tuhan. Karena Dia mau mati untuk aku. Dia mau tebus dosa aku. Itu aja Bu Maria. Terima kasih Bu Maria. Haleluya. Indeed. Ya, memang. Kita amat sangat berharga di mata Tuhan. Karena lihat aja. Waktu pertama kali masa penciptaan buku Genesis itu, hanya sampai kepada penciptaan manusia. Baru Allah tambah very good. Sangat baik. Yang lainnya baik-baik. Tetapi sudah sampai kepada manusia, sangat baik. Jadi kita tuh lebih tinggi dari semua ciptaan Allah. Haleluya. Terima kasih. Ibu terusnya. Ya.
Dan memang kita harus mengulangi ini terus menerus supaya kita tahu apa sih maknanya perjamuan kudus ini. Kenapa? Kenapa Tuhan meminta ini dilakukan? Karena Dia sudah kasih tunjuk, kasih agape yang terbesar itu disalib. Pengorbanan yang tidak ada duanya dan tidak akan ada lagi. Seperti itu. Satu kali untuk selamanya. Cukup. Makanya saya selalu bertanya-tanya, kenapa ya mereka itu nggak mau memakai tanda salib? Itu kenapa? Sudah di dalam perjanjian lama. Sebelum ada Jacob Israel aja sudah ada. Ya, tapi begitulah. Masih ada yang lainnya? Silakan. Lagi, tolong dibawakan dulu satu lagu pujian ya, sebelum kita mempersiapkan perjamuan kita ini. Silakan, siapa saja. Mama Jos bisa tolong saya ada tamu. Boleh. Makasih Mak Jos. Sama-sama, Mbak Bun. Ini untuk kita masuk dalam perjamuan ya, Bu Maria ya. Baik. Ya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Amin. Haleluya, praise the Lord. Amin. Kita angkat tangan kita, ya, dan kita mengucap syukur sebagaimana Yesus sudah melakukannya untuk kita, dan kita boleh mendoakan saudara-saudara kita, semua mereka yang Tuhan mau supaya berkat ini boleh menjadi kenyataan, ya, melalui doa kita, ya. Bukan berarti orang itu juga harus mempunyai iman yang sama dengan kita, tidak. Baik yang beriman maupun yang belum beriman di dalam Kristus, karena tujuan dari perjamuan ini supaya kitanya yang dipakai oleh Tuhan untuk membawakan tubuh Kristus, ya, dan juga membawa darah Kristus, nyawa, hidup, Roh Kudus itu sendiri, ya, supaya mereka juga beroleh berkat.
Mari kita angkat roti perjamuan kita ini. Dan ketika kita sedang makan bersama dengan Yesus, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Mari kita ucapkan berkat atas roti yang kita angkat ini yang sudah menjadi kenyataan. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk anugerah kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kasih agape-Mu yang tidak ada siapapun memiliki. Dan tidak ada siapapun yang dapat menjelmakan selain Engkau sendiri, Bapa Allah Maha Kasih. Terima kasih untuk menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi domba sembelihan bagi semua dosa-dosa kami dan dosa dunia ini. Bapa, kami mengikrarkan iman kami di dalam darah Kristus Yesus. Engkau yang sudah menjadikan tubuh kami ini kudus, benar, berkenan kepada Allah Bapa, dan menjadi persembahan penyembahan yang sejati oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Bapa, biarlah roti perjamuan ini merupakan suatu ikrar iman kami di dalam Kristus Yesus. Pakailah tubuh-Mu ini, Bapa, yang menjadi tempat yang maha kudus, Roh-Mu yang kudus tinggal di dalamnya. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami adalah domba sembelihan satu kali untuk selamanya untuk dosa-dosa kami dan pemberontakan kami kepadamu. Dan Engkau sudahi itu di kayu salib dengan mengatakan sudah selesai, digenapi, diampuni, diberkati, dan dimerdekakan dari hukum dosa dan kematian yang kekal. Dan biarlah sekarang kasih anugerah-Mu ini berlangsung, Bapa, di dalam hati kami yang sudah Engkau sunat dengan sunat rohani di dalam darah anak domba Allah. Bapa, kami mau bawakan semua keluarga-keluarga kami. Juga pada malam hari ini, Bapak, kami di dalam keluarga-keluarga kami, dari keluarga Ibu Lazarus, dari keluarga Sister Marion, dari keluarga Ibu Ringcuma, dari keluarga Bapak Murid Binsar, dari keluarga Ibu Berni, dari keluarga Ibu Sherry, juga keluarga kekasih Kristus, dari keluarga Brother Enoch, dan juga dari keluarga Ibu Brilian, Artha, dan juga dari saudara-saudara kami, Ibu Rosdiana, Ibu Rismauli, yang di dalam perjalanan untuk panggilan-Mu, Bapak, ke Sumatera, bersama-sama dengan timnya, juga bagi keluarga Sister Cory, yang sekarang dia bervacation dengan ibu bapak dan sama keluarganya, Sumbawa, di Sumba, dan juga bagi keluarga Bapak Johannes, Bapak juga untuk keluarga Bapak Enoch, juga untuk keluarga Bapak David, dan semua lagi Bapak yang kami sudah persembahkan dan dituliskan di dalam prayer list kami. Mereka yang mencari pekerjaan dan juga mereka yang perlu dibentuk di dalam kerohaniannya yang semakin intim dengan Roh Kudus. Bapak, juga bagi pemilihan umum yang akan datang ini di Indonesia, Bapak, Engkau persiapkan semua aparatur pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi
dan Ma'ruf Amin wakilnya. Supaya semua berlangsung dengan kehendak Allah. Damai sejahtera Allah membungkus hati Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, supaya Roh yang Kudus menyentuh hati mereka. Dan semua calon-calonnya juga, Bapak, kami serahkan di dalam tangan kuasa dan kemuliaan, supaya mereka boleh menjadi hamba-hamba kekasih Tuhan yang menyelenggarakan kehendak Allah. Dan kami bawakan mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Apapun jenis iman mereka, Bapak, tapi kami percaya tidak ada Allah, tidak ada pencipta, tidak ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus selain di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan kesehatan jasmani dan rohani. Bapak, biar oleh tubuh Kristus Yesus ini, kami mendoakan mereka supaya kemuliaan dinyatakan melalui tubuh anak-anakmu, Bapak. Dan juga kami berdoa untuk pemilihan umum juga yang berlangsung pada waktu yang sama di Indonesia, juga di Amerika ini, Bapak. Supaya Engkau membungkus Bapak Joseph Biden dan juga Ibu Kamala Harris, Vice President, dan semua anggota-anggota Kongres, Bapak. Supaya siapapun yang akan tampil, pemimpin yang baru atau yang lama ini, di dalam nama Yesus, mereka memuliakan Engkau dan menjadi hamba kebenaran-Mu, Bapak. Dan biarlah oleh dunia juga, seluruh dunia, kami doakan bangsa Israel, bangsa Yahudi, kekasih hati Allah. Karena keselamatan datang dari bangsa Israel. Bapak, Engkau berkati Bapak Netanyahu dan semua parlemen di Israel, supaya mereka juga boleh menjadi cerminan Injil Kristus Yesus. Dan supaya Mesias yang mereka nantikan itu sudah datang dan akan datang untuk kedua kalinya, Bapak. Biar mereka menaruh percaya di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu, Bapak. Dan kami bawakan juga saudara-saudara kami itu, supaya mereka tetap di dalam damai sejahtera Kristus Yesus, Yeshua HaMashiach. Haleluya to the King of Glory. Dan juga kepada sanak saudara kami dan tetangga-tetangga kami, Bapak. Kami mau membawakan khusus bagi tetangga di mana saudara dan sister kami yang kekasih Marion terganggu dengan asap rokok dari tetangganya itu, Bapak. Kami ikrarkan di dalam nama Yesus, setan asap rokok dibungkus di dalam nama Yesus. Di dalam darah Yesus. Biar Engkau yang mengadakan pemisahan, Bapak, bagi mereka yang mau mengganggu hidup anak-anakmu, terutama Sister Marion, dari gangguan asap rokok yang saudara kami sendiri tidak mampu menolong sister kami ini. Tetapi kami hanya mengandalkan di dalam nama Yesus. Bapak, kebenaran-Mu dinyatakan pada saat ini. Biar semua saudara-saudara kami boleh melihat bahwa Sister Marion dibungkus oleh darah Yesus. Dan kesehatannya juga Engkau pulihkan, ya Bapak. Karena kami sudah ikrarkan ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dan semua saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Di dalam nama Yesus, kami mau makan roti perjamuan ini sebagai suatu pernyataan yang nyata bahwa Yesuslah yang tinggal di dalam tubuh kami ini, dan tubuh kami ini sudah dijadikan baru dan menjadi bait Roh Allah, sehingga kami boleh berintimasi dengan Engkau lagi, Bapak. Dan biar segala penyakit yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sebagaimana Kristus sekarang, demikianlah kami juga sekarang. Mari kita celebrate kemenangan kita atas segala kemenangan. Dan Yesus Kristuslah
yang kita muliakan dan puji sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita makan di dalam iman Kristus Yesus. Kita tubuhnya, Kristus kepalanya. Amin. Mari kita angkat cawan perjamuan kudus ini sebagaimana yang Yesus sudah firmankan di dalam Matius 26 ayat 27 dan 28. Setelah kita memakan roti perjanjian baru di dalam Kristus Yesus, Yesus mengangkat untuk kita semua cawan perjamuan ini dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan syukur sebagaimana Yesus sudah memberkati kita. Mari kita berkati juga hidup yang kita hidupi di dalam Kristus Yesus dan sanak-sanak saudara kita. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus Yesus, kembali kami naikkan cawan perjamuan perjanjian baru ini, Bapa. Di dalam darah Kristus Yesus, Engkau sudah membungkus kami dan melahirkan kami dari benih dan sperma Bapa sendiri melalui Yesus Kristus, anak yang tersulung di antara semua saudara-saudara Kristus di dalam keluarga Allah Bapa di surga. Di antara kami semua, Bapa, kami bersyukur karena Yesus sudah menyelesaikan segala perkara dosa dan maut di dalam tubuhnya. Dan di dalam kuasa otoritas di dalam nama Yesus, kami menyatakan diberkatilah semua orang yang percaya di dalam Kristus Yesus dan melangsungkan perjamuan kudus ini. Di dalam pembungkusan manusia baru kami oleh karena darah Kristus Yesus, Bapa, pakailah kami semua untuk menjadi alat kerajaan Injil Kristus Yesus di atas muka bumi ini, supaya banyak jiwa lagi boleh diselamatkan sesuai dengan rencanamu yang mula-mula, Bapa. Rencana damai sejahtera untuk semua umat manusia. Supaya barang siapa yang percaya dari pekabaran Injil yang kami beritakan, mereka semua boleh bersuka cita melihat bahwa Yesus sudah hadir dan hidup di dalam kami. Dan kami menantikan rapture yang akan datang, atau kami lebih dahulu kembali kepadamu, Bapa. Semuanya menjadi kesukacitaan hati kami. Berkatilah anak-anak di dalam rumah-rumah tangga kami, Bapa, supaya mereka juga di dalam bungkusan Roh Kudus Yesus Kristus melalui pekabaran Injil dari kedua orang tuanya atau para orang tua, Bapa, mereka juga tidak gentar mengalami tantangan di sekolah-sekolah mereka, Bapa. Juga oleh bungkusan darah Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap pekerjaan tangan kami dan langkah kaki kami, Bapa, supaya hati kami boleh mengucap syukur dan memuji nama kemuliaan-Mu di mana saja kami berada. Dan di mana saja Engkau mau kami bawakan Kristus Yesus, salib kemenangan yang kami panggul sekarang ini sampai kedatangan yang kedua kalinya, Bapa, terbukti bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang benar, yang satu-satunya yang menyelamatkan kami dari segala mara bahaya, dari segala tantangan-tantangan dunia ini, ataupun dari kuasa-kuasa maut dan kegelapan yang sudah Engkau tundukkan di bawah kaki-Mu, Bapak. Di bawah kaki kami juga, karena kami adalah tubuh-Mu, Bapak. Dan memancarlah kemuliaan Injil Kristus Yesus, supaya di mana kami membukakan suara hati Roh Kudus yang berbicara kepada kami, di situ Yesus dimuliakan dan ditinggikan senantiasa. Terima kasih, Bapak, supaya di dalam darah anak domba Allah ini, perjanjian baru, pengampunan dosa, dan pendamaian kembali dengan Allah Bapa terselenggara sekarang di dalam kami, dan kami di dalam Engkau,
selamanya. Haleluya di dalam Kristus Yesus. Mari kita minum darah perjanjian baru. Yesus Kristus ini yang sudah menjadikan kita baru, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang dan berkuasa atas segala sesuatu bagi kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus sekarang dan selamanya di dalam kita dan kita di dalam Dia. Haleluya. Amin. Oke. Mari sekarang kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan, dari buku Ibrani 13, ya, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Mari kita terima berkat Tuhan. Maka Allah Bapa sumber damai sejahtera yang oleh darah perjanjian baru yang kekal satu kali untuk selamanya telah membawa kita kembali bersama-sama dengan Yesus Kristus, Gembala Agung dari segala domba. Bangkit dari kematian, mengalahkan kubur kosong, dan membawa kita kembali kepada Allah Bapa. Dan terimalah berkat kemenangan Yesus supaya di dalam kita melakukan kehendak baik Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus oleh Kristus Yesus. Bagi Allah Bapa, segala kemuliaan, kuasa, dan kerajaan Yesus yang kami sudah pakai, dan Dia menjadi Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kita memancar dari dalam hati kita, dan biar melalui Laskar Kristus dan semua YouTubers yang percaya di dalam nama Yesus memberitakan Injil keselamatan dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, biar Dia yang memimpin hati kita untuk menjadi dewasa rohani dan tetap di dalam iman darah Kristus Yesus kita sekarang dan selamanya. Hallelujah to the King of Glory. Hosanna to the Lord Jesus Christ in the highest. As on earth, as in the highest, Lord of hosts, lead us on the throne of our hearts in the everlasting joy of the kingdom glory of our Father. Rejoice, O all our spirits. Rejoice, O all our souls. Rejoice, O all our bodies. In the name of Jesus, the risen Christ. We are greatly blessed to be great blessings for His mighty name. Hallelujah, Lord Jesus. Now and forevermore. Amen. Hallelujah. Amen. Silahkan satu lagu pujian untuk menutup acara kita malam hari ini, ya. Haleluya. Kita nyanyikan untuk lagu penutupnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Salam sejahtera. Ya, terima kasih. Shalom. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Sister Maria, terima Sister kasih. John, Ibu Syari, Guru tolong Tuhan. ya, supaya